Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, tentu Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang peka alam ya. Jadi ini penting ya. Anda harus melatih ini ya. Peka alam. Peka alam ini adalah dimana kita itu merasakan energi dari alam. Nah, tentunya di dalam alam ya. Di dalam alam ya, termasuk bumi ini ya, yang kita tempati ini kan alam. Ini bermacam-macam energi gitu ya. Ada kucing ya, berarti ada energinya kucing. Ada kambing, ada energinya kambing. Ya, ada lalat, ada energinya lalat. Semua makhluk hidup ada energinya. Ada tumbuhan, ada energinya. Ya, gunung ada energinya. Lautan ada energinya. Nah, ketika kita ini bisa peka dengan kondisi alam, maka akan membawakan dampak, akan memberikan manfaat ya bagi teman-teman Selasa ini ya. Ini Anda akan mendapatkan informasi gitu ya tentang sebuah kejadian gitu ya. Ketika alam ini tidak sinkron gitu ya, akan ada kejadian ya. Atau ketika akan berubah cuaca ya, seperti semalam ini ya, saya merasakan itu ya. Dari sore itu saya sudah bisa merasakan ya. Wah, ini akan hujan ya. Ya, saya buat video di ini ya, panas sekali. Ini dalam ruangan ini ya. Saya sampai lepas itu ya. Apa? Penutup itu saya sampai lepas. Saya pindah ke kamar sebelah. Di sana juga panas. Sampai saya ini berpikir sudah tidak usah buat video saja untuk hari ini. Nah, ketika malam hujan ya, walaupun sebentar, hujan deras. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kita ini bisa merasakan peka suasana alam. Ada dingin, ada panas, ada hujan ya. Bagaimana suasana alam itu ketika hujan? Bagaimana suasana alam itu ketika panas ya. Semakin banyak ya. Nah, rasa alam yang bisa Anda rasakan itu semakin bagus. Tentunya teman-teman weton Selasa ini ya, Anda ini kan tidak hanya berada di satu tempat. Tempat yang pernah Anda kunjungi itu mana saja, itu pasti Anda akan bisa merasakan alam di tempat itu. Ya. Kebetulan ya, saya menyadari ini baru-baru saja gitu ya, di tahun 2017 itu. Baru menyadari ternyata sangat bermanfaat ya ketika kita itu bisa peka alam itu. Kita ini akan bisa mendapatkan informasi yang akan terjadi pada diri kita ya, itu kita akan mendapatkan informasi ketika kita itu peka alam. Ini akan membantu sensitivitas kita untuk tahu sebelum kejadian. Nah, ini ya tanpa sengaja ya. Mungkin Tuhan itu sudah mengkondisikan saya. Jadi pekerjaan saya ini kan selalu dulu ya, tahun 2005 ya, 2005 pertengahan ya, sampai 2011. Saya ini dari kota ke kota gitu. Sehingga saya ini bisa merasakan bagaimana suasana di Lumajang ya. Dari malam hari sampai 24 jam itu saya bisa merasakan di Lumajang ya. Timur dikit di Jember, saya bisa merasakan bagaimana suasananya di Jember selama 24 jam, suasana alamnya itu. Di Bondowoso juga sama, saya juga bisa merasakan di Bondowoso suasana alam dari pagi sampai malam. Di Genteng, Rambi Puji, Rogo Jambi, Banyuwangi, Situbondo, Keraksan, ya, Probolinggo, Besuki. Saya bisa merasakan semua kondisi alam di sana. Sehingga ketika saya pingin katakanlah saya punya kenalan misalkan ya, lewat Facebook misalkan gitu ya, ada di Banyuwangi. Saya bisa merasakan kondisinya, saya bisa terawang gitu. Jalurnya itu melalui tadi kondisi alam. Saya samakan frekuensi alam itu. Akan kelihatan nanti sama gaib-gaibnya akan kelihatan.
Nah itulah pentingnya kita itu bisa merasakan seperti itu. Lah ini saya latih tanpa sengaja, ya. Lah kemampuan ini akan membantu Anda ya untuk mengaktifkan ya, mata batin Anda, mengaktifkan panca indera Anda, mengaktifkan indera keenam, mata ketiga atau apalah bahasanya ini. Nah, ini penting ya, peka alam ini. Nah, teman-teman weton Selasa, ketika Anda mau melatihnya, Anda tidak perlu datang seperti saya ya ke Banyuwangi, ke tidak perlu gitu ya. Lakukan saja di aktivitas Anda gitu ya. Di mana Anda aktivitas, itu lakukan. Di tempat kerja, Anda diam. Di tempat kerja Anda diam 5 menit, Anda rasakan suasana alamnya bagaimana. Ketika Anda melakukan perjalanan dari rumah ya, ke tempat kerja Anda, ini kan ada alam yang Anda lalui. Anda rasakan bagaimana. Di dalam rumah Anda, di kamar mandi, di dalam kamar, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang keluarga, di teras rumah, di halaman. Itu kan semua tempat beda-beda, energinya pasti beda. Semakin banyak ya memori yang Anda simpan kaitannya dengan kondisi alam, itu melatih kepekaan alam Anda. Hasilnya luar biasa. Intuisi Anda akan tajam, firasat Anda akan tajam ya. Silakan dilatih ya teman-teman weton Selasa ini. Jangan dibiarkan saja gitu ya. Kita ini hidup sekali ya, harus sukses ya. Lahir juga sukses ya, masalah finansial, batin ya harus sukses. Masalah batinia ini salah satu cara melatih batinia ya. Peka alam, bisa merasakan peka suasana alam. Sama halnya ketika ada bencana alam ya, Gunung Merapi misalkan, itu hewan-hewan itu sudah tahu sebelum kejadian, makanya hewan-hewan itu kan turun gitu. Ketika akan terjadi meletus itu hewan-hewan pada turun ke bawah ya, untuk menyelamatkan diri karena dia sudah bisa merasakan. Lah peka alam ini ya, peka suasana alam ini adalah bagian dari kekuatan rasa yang kita daya gunakan untuk mengindrai, untuk merasakan kondisi alam ini. Ini juga bisa Anda aplikasikan ya ketika Anda ketemu dengan orang, apakah orang itu senang dengan tidak dengan Anda. Itu Anda bisa rasakan dari alamnya gitu, dari pancaran alam. Ya, kita ini hidup di dunia yang sama, udara yang sama, bumi yang sama gitu. Nah, ketika Anda bisa frekuensi ini ya, bisa membaca frekuensi, bisa memain di dalam dimensi energi, maka tidak akan ada batasan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan katanya dengan peka alam. Kita akan bahas lagi lebih dalam ya. Silakan kalau ada pertanyaan tulis aja ya, enggak usah malu-malu teman-teman ya. Enggak saya jawab di komentar ya. Karena peritil tangan saya gitu. Sama juga ya, saya kasih nomor HP. Sudah tak kasih nomor HP itu yang WA ya, yang telepon itu banyak sekali gitu ya. Saya masih belum bisa nanggepi. Karena waktunya enggak ada gitu ya. Enggak tahu kapan saya bisa nanggepi. Tak cantumkan ya HP saya gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.